Salam sejahtera untuk para pemirsa YouTube dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah mengklik channel ini ya, channel yang memberikan inspirasi, motivasi, dan tutorial untuk mencapai kesuksesan. Gimana kabar kalian semua? Pasti baik-baik aja. Pasti kalian sudah ada yang sukses dan mendapatkan apa yang kalian inginkan ya. Kalau kalian salah satu subscriber channel ini dan kalian kemungkinan ada yang baru melihat video dan tayangan kali ini, ya salam kenal ya. Salam kenal, saya Papito, saya host di channel Itu Mujike ya. Channel Itu Mujike ini kita berfokus kepada bagaimana cara kita mengembangkan diri kita ya. Saya belajar tuh dari diri sendiri ya. Saya belajar dari kesalahan-kesalahan saya dan saya coba memperbaikinya, dan saya sharing kepada teman-teman semua. Untuk kali ini adalah kalian para pemirsa YouTube semua, untuk bisa jangan sampai melakukan kesalahan yang sama, atau kalian bila sudah berada pada titik stres ya, itu kalian bisa lepas dari keadaan stres itu. Karena itu yang saya alami, itu yang saya pernah lalui ya. Jadi metode-metode yang saya bagi kepada teman-teman sekalian adalah metode praktis ya. Metode praktis itu adalah metode yang kalian bisa praktekkan langsung ya. Jadi kalau misalnya kalian ini pengguna aplikasi YouTube aktif ya, cobalah kalian juga sekali-kali nanti menjadi konten kreator ya. Jadi menjadi konten kreator YouTube itu adalah kita bisa memberikan masukan kepada orang lain, juga kita bisa mendapatkan masukan dari orang lain. Ilmu kita itu bertambah. Saya juga belajar dari komentar-komentar kalian, saya juga bersemangat dari komentar-komentar kalian ya. Kalian yang sudah berhasil dengan video-video yang ada di channel ini. Jadi saya memberikan ada beberapa video tentang vibrasi positif. Bila kalian sudah berhasil menjadi pribadi yang sukses dan berkembang, kalian bisa bagikan video yang kalian lihat di channel ini kepada orang lain atau kepada teman kalian. Mungkin mereka itu membutuhkan bantuan juga, tetapi kemungkinan mereka bukan pengguna aktif YouTube ya. Oke, untuk teman-teman pemirsa YouTube semua, saya mau membahas sesuatu yang penting juga kali ini ya. Pembahasan saya ini menyangkut bagaimana cara kita itu berdamai dengan masalah kita ya. Kalau kita mau menyelesaikan masalah, kita itu harus berdamai dengan masalah kita. Kita harus berhadapan dengan masalah kita ya, bukan lari dari masalah. Karena masalah itu, kalau kita dari masalah itu akan tetap menjadi suatu masalah ya. Masalah itu tidak mengejar kita, tetapi kita akan dikembalikan kepada masalah yang sama ya. Karena itu seperti begini nih, seperti berputar. Kalau kita punya masalah, kita tidak menghadapinya, kita akan berputar lagi menghadapi masalah yang sama, tetapi dengan keadaan yang berbeda. Entah kalian menyebutnya apa itu ya, orang-orang spiritual juga menyebutnya itu suatu tindakan yang berbalas atau berbalik ya. Kalian terserah menyebutnya apa, tetapi kalau berdasarkan praktek saya, kalau kita menjauh dari masalah, kita akan kembali kepada masalah yang sama tetapi dengan keadaan yang berbeda. Bagaimana cara kita menghindar dari masalah? Tidak bisa, kita nggak bisa menghindar dari masalah. Jadi masalah itu seperti tetap harus diselesaikan. Itu yang kayak penyeimbang diri kita gitu loh. Jadi kalau kita lapar, apa yang kita lakukan? Kita cari makan kan. Kita ke dapur ya, kita ke pasar dulu. Setelah itu kita ke dapur untuk memasaknya. Sama, kita ada masalah. Masalah itu seperti kita hidup di suatu rumah. Rumah itu kita harus bersihkan
paling tidak 2 hari sekali, ada yang membersihkan juga 1 hari sekali, ya. Paling tidak itu kita harus menyapu halamannya seperti itu. Jadi masalah yang kalian hadapi itu sebenarnya ya berjalan berbarengan dengan kalian. Misalnya kalian dihadapi dengan masalah ekonomi, kalian tidak ada dana nih, nggak punya uang, tetapi kalian harus mencukupi kebutuhan diri kalian, keluarga kalian. Nah itu kan masalah, ya kan, bener nggak? Aduh, aku punya masalah nih, apa? Aku nggak punya duit untuk memberikan sangu kepada anakku, aku nggak bisa memberikan uang belanja kepada istriku, itu masalah, ya kan? Tetapi kalau kita melepaskan diri dari masalah, itu akan bukan mengejar kita, tetapi itu akan berputar kepada diri kita lagi, ya. Karena setiap hari kita itu pasti akan bertemu dengan masalah. Nah, bagaimana cara kita berdamai dengan masalah? Kita harus mengerti masalah yang kita hadapi, ya. Misalnya kalau kita berumah tangga, ya pasti kita akan menghadapi masalah-masalah yang berbentuknya seputar rumah tangga, ya. Misalnya kita bersama istri kita, ya kita pasti punya masalah perbedaan pendapat, cekcok, ya itu wajar karena kita laki, istri kita perempuan, ya dua-dua mempunyai alat kelamin juga yang berbeda, mempunyai sifat yang berbeda juga, ya berasal dari keluarga yang berbeda juga, pasti itu akan ada masalah-masalah perbedaan, masalah pendapat, ya bagaimana cara mengajar anak, bagaimana cara mengurus rumah tangga. Berarti kan itu kita berbarengan dengan namanya masalah, ya kita hadapi dengan apa? Mempelajari masalah itu, ya. Jadi kita panggil tuh masalah sini masalah. Nah begini, saya mau mempelajari Anda, ajak bicara masalah itu, si masalah itu. Masalah, sini, saya ingin berbicara kepada Anda. Sebenarnya Anda ini siapa, dan kenapa Anda masuk ke kehidupan kita, dan bagaimana cara supaya kamu itu tidak terlalu mengganggu kita, tetapi kamu bisa memberikan nilai positif kepada kita. Nah gitu, jadi aja obrol masalah itu, ya. Ya, jadi masalah itu kalau kita hadapi dan kita selesaikan, itu bisa membawa dampak positif bagi kita, karena sebenarnya masalah itu nanti akan memberikan kita perkembangan. Nah ya, oke, kita sekarang lihat perkembangan zaman kita, ya perkembangan dari waktu ke waktu. Kita flashback zaman dulu. Tidak ada yang namanya kereta api listrik, ya, kereta api bus itu, ya, atau pesawat terbang, atau mobil, atau microwave, atau setrika listrik, atau bahkan listrik itu sendiri, ya. Semua itu ada karena ada masalah, ya. Karena para ilmuwan itu tidak menjauh dari masalah. Mereka berusaha menjauh, itu nanti berputar lagi dengan ketemu hal yang sama. Ada orang perjalanan terlalu jauh, ya, membutuhkan yang pertama itu munculkan sepeda, ya kan. Sebelum sepeda apa? Gimana caranya menggelinding, ya itu diciptakannya roda. Roda itu kenapa bulat, ya, kalau kotak nggak bisa, kotak-kotak, ya kan, makanya dibuat bulat. Itu kan dari masalah permasalah yang akhirnya berkembang menjadi sepeda kurang kenceng, ya kan, jadi masalah lagi. Saya terlambat, pakai motor, jadi sepeda motor. Dan itu masalah-masalah itu pun ada yang memecahkan, yaitu apa? Manusia, orang-orang yang menghadapi masalah tersebut. Orang-orang yang menghadapi masalah tersebut akhirnya mendapatkan solusi untuk menyelesaikan masalahnya. Karena kenapa? Dia tahu, dia mengerti akan gambaran masalah yang dihadapinya. Makanya masalah itu jangan kita cuekin. Masalah itu harus kita rembukkan, kita harus musyawarahkan, kita harus kenali masalah itu. Pada saat kita bisa mengenali masalah itu, kita bisa menarik efek positif dari masalah tersebut. Jadi jangan menjauhi masalah. Kalau kita menjauhi masalah,
kita itu akan mendapatkan efek negatif dari masalah tersebut. Tetapi kalau kita menghadapi masalah dan menyelesaikannya, itu akan membawa dampak yang positif. Nah, dampak positif itu membuat kita makin berkembang, membuat kita makin maju. Di mana saya bisa sharing ini karena masalah, ya. Saya bisa sharing kepada kalian, saya bisa bersiar ya ini ya, saya bisa berbagi cerita kepada kalian itu dari orang-orang yang bermasalah, ya, orang-orang yang mempunyai masalah ekonomi, orang-orang yang mempunyai masalah beban hutang, orang-orang yang mempunyai masalah kesehatan, tetapi karena mereka menghadapi masalahnya, mereka akhirnya menemukan jalan keluarnya. Bisa dari lingkungan mereka yang pasti ya, karena dari pertemanan atau juga dari aplikasi YouTube. Ya mungkin secara tidak langsung saya memberikan dampak positif pada kalian semua kan, pada teman-teman pemirsa YouTube semua yang mengambil hikmah dari apa yang saya bicarakan. Akhirnya kalian dapat menyelesaikan masalah, tetapi kalian harus kenali dulu masalahnya, karena masalah saya tidak sama dengan masalah kalian. Masalah saya tidak sama dengan masalah tetangga saya walaupun kita berdampingan. Ya, saya punya saudara, saya punya masalah, saudara saya punya masalah. Tetapi masing-masing punya masalah yang berbeda gitu. Kita tidak bisa ngurusin masing-masing masalah, tetapi kita diri kita pribadi bisa mengenali masalah kita. Aku sedang menghadapi apa ya? Oh, berarti problematikanya seperti ini. Jadi, saya harus bersikap seperti ini. Nah, bersikap itu kalian sudah menghadapi masalah itu, kalian sudah mengenali masalah itu, sehingga kalian akan memberikan solusi kepada masalah itu. Yakinlah, solusi itu di diri kalian ya. Kalau misalnya kita lapar, saya lapar, itu masalah buat saya gitu kok. Itu gitu kan. Tetapi saya buka dompet, loh tinggal 2000 perak. Bagaimana caranya solusinya saya menyelesaikan masalah saya? Saya kenali masalah saya dulu ya. Setelah itu setelah saya kenal, oh ya oke. Kalau gitu saya mencari solusi, mungkin saya telepon teman saya untuk apa? Meminjam uang sebentar ya, atau saya ke warung, saya ngutang untuk saya bisa mencukupi hari ini, karena besok saya harus berpikir lagi gimana caranya saya menutupi utang saya untuk makan hari ini. Jadi seperti itu. Tetapi itu akan terus berputar ya. Masalah itu akan terus terjadi lah. Gimana caranya kita supaya keluar dari masalah? Ya, tidak bisa. Ya, tetap kita harus hadapi dengan apa? Kita berdoa, Tuhan tolong keluarkan saya dari masalah ini, tolong beri saya jalan keluar Tuhan, untuk saya bisa menghadapi atau menyelesaikan masalah supaya saya tidak ngutang-ngutang terus. Nah begitu. Jadi kalau kalian itu berhadapan dengan masalah dan menyelesaikan masalah itu sendiri, ya sepertinya kalian akan kalang kabut ya. Seperti itu, kalian membutuhkan yang namanya Tuhan, kalian membutuhkan alam semesta. Alam ini punya pencipta ya. Kalian harus berbicara, kalian harus kalau misalnya kalian tidak mampu, kalian harus minta tolong. Kalau misalnya teman kalian tidak bisa menolong kalian, mungkin hutang kalian sudah banyak di mana-mana dan teman kalian itu sudah mencibir kalian, minta tolong sama Tuhan ya. Tuhan tolong beri saya jalan keluar yang tidak seperti ini. Gimana saya bisa menutupi rasa lapar saya setiap hari, atau saya bisa melunasi hutang-hutang saya bisa memberikan kesenangan kepada istri saya, kepada anak-anak saya ya. Saya bisa memberi naungan, saya bisa menjaga mereka. Tolong Tuhan, tolong. Kalian berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Kalian juga bisa meminta tolong, meminta bantuan, mungkin ada syafaat atau doa-doa dari ustadz-ustadz kenalan kalian, guru-guru kalian, atau pemuka-pemuka agama, pokoknya menurut agama kepercayaan kalian masing-masing ya. Jadi masalah itu harus kalian pelajari.
jangan kalian hindari, karena kalian akan berputar kembali dan bertemu dengan masalah yang sama tapi dalam keadaan yang berbeda. Jadi apakah bisa menyelesaikan masalah? Bisa, tetapi kalau kalian menyelesaikan masalah itu sendiri itu kurang bijak, karena kalian juga mampunya itu sebenarnya membuat masalah, benar kan? Menyelesaikan masalahnya itu hanya beberapa persen, tetapi kalau kita minta bantuan Tuhan, niscaya kita akan bisa menyelesaikan semua masalah yang ada di hadapan kita, yang juga masalah-masalah itu juga yang kita bikin sendiri ya, seperti itu ya. Jadi untuk teman-teman pemirsa YouTube semua, mudah-mudahan pembahasan kali ini memberikan pencerahan kepada kalian ya, bagaimana cara kita menghadapi masalah kita, yaitu bukan menghindar tetapi kita mengenali masalah kita. Setelah itu kita bila tidak mampu meminta tolong kepada Tuhan, pada saat kalian meminta tolong, bisa jadi hari ini atau besok kalian akan mendapatkan jawaban dengan apa? Dengan tiba-tiba kalian mendapatkan insight-insight, masukan-masukan, inspirasi. Itu bisa tiba-tiba kalian melihat mungkin channel ini, setelah itu kalian terinspirasi, atau kalian bertemu dengan orang yang bisa membantu kalian tanpa pamrih, atau kalian bisa mendapatkan keajaiban apa saja yang bisa mengeluarkan kalian dari masalah kalian. Oke, terima kasih teman-teman pemirsa YouTube semua sudah menyimak bahasan kali ini. Semoga kalian selalu dalam keberlimpahan dan keberkahan. Terima kasih.